Baiti jannati, istilah yang populer, yang menjadi ucapan para sahabat dan para ulama. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Jadi kalau udah di surga pengen keluar enggak? Enggak. Makanya kadang kita itu aneh. Kadang kita itu aneh. Katanya sudah di surga, tapi kok pengen keluar. Kalau di rumah duduk, mohon maaf, itu yang bagian belakang manusia, di tengah-tengah ini namanya apa ini? Ini loh, yang kita suka duduk namanya apa ini? Mau ngomong kan gak enak ya. Mohon maaf ya, pantatnya seperti dikasih api itu. Jadi mau duduk, loncat. Ya, seperti di tempatnya, pantatnya duduk, ada pakunya. Jadi dia pengen segera bangun. Kepanasan, gak kuat kalau di rumah. Pengennya loncat, keluar terus. Ada enggak yang model begitu? Ada. Sebaliknya, ada orang yang kalau udah di rumah, gak pengen kemana-mana. Kenapa kamu kok gak pengen ke mall? Kenapa kamu gak pengen pergi ke sana, gak pengen pergi ke sini? Dia jawab, baiti jannati. Aku udah menemukan surgaku di rumahku. Kenapa aku harus cari surga yang lain? Kenapa harus cari itu? Ya sesekali dia keluar, betul. Tapi dia merasakan nyaman tinggal di rumahnya. Bukan bangunannya. Bukan desain interiornya. Bukan barang-barang yang ditaruh di dalam rumah. Tapi rumah itu menjadi nyaman untuknya karena sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mohon maaf pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, bapak-bapak sekalian, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, saya mau nanya boleh? Boleh ya? Orang sekarang tuh kalau ngukur rumah dari bentuknya atau dari nyamannya? Desainnya, betul ya? Ukurannya, betul? Terus warna catnya, benar? Jadi misalnya ada istri, diajak tinggal di rumah luasnya 500 meter. Sama diajak di rumah ngekos 3 kali 3. Kira-kira istrinya pilih mana? Jujur mawon. 500 meter. Kalau udah tinggal di 500 meter, pasti ada kebutuhan tambahan. Minta teman yang bantu untuk bersihkan. 500 meter. Setelah tinggal di rumah 500 meter, lihat jalan-jalan pergi rumah tetangga 1000 meter. Pengen punya enggak? Pengen. Sudah punya tempat tidur bagus, main ke rumah temannya. Loh, kok kasurnya lebih enak, ranjangnya lebih enak. Pengen punya enggak? Pengen. Ini manusia. Jadi nyamannya itu dengan apa yang dirasakan oleh mata, dirasakan oleh telinga, dirasakan oleh fisiknya, bukan oleh rohnya. Bukan oleh rohnya. Sehingga kalau matanya melihat sesuatu yang dia anggap kecil, dia merasa sempit. Kalau badannya merasakan sesuatu yang dirasa keras, dia merasa sakit. Tidur kok sakit semua. Sementara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumahnya berdiri langsung nyentuh kepalanya ke atapnya, nyamannya luar biasa. Sementara sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di lantai yang lantainya itu pasir setiap hari, nyamannya luar biasa. Sementara gurunya para sahabat, pemimpinnya para sahabat, dan pemimpinnya kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidur ranjangnya itu, tempat tidurnya, alasnya itu, kasurnya itu, isinya pelepah kurma, sehingga membekas di pipi Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau merasakan nyamannya luar biasa. Why? Kenapa? Begitu berbeda kita yang mendapatkan kenyamanan fisik yang lebih dari sahabat, lebih dari
kehidupan di zaman Nabi Muhammad SAW tidak pernah bisa merasakan kenyamanan di rumahnya sendiri. Ding, 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 ding. Ya. Why? Apa yang salah? Ya apa yang salah? Makanya sekarang ini kita perlu meriset diri kita sehingga hidup itu enak. Yang namanya enak gak perlu rumah besar. Yang namanya nyaman gak perlu interior yang luar biasa. Meskipun kalau rumahnya besar, manfaatnya banyak, ya insya Allah nambahnya nyaman. Kalau interiornya bagus, ya itu nambahnya nyaman. Tapi nyamannya enggak bergantung sama semua itu. Bukan itu. Ya bukan itu. Nah ini akan kita bahas. Gimana menjadikan rumah mungilmu menjadi surgamu. Apalagi rumahnya besar 5.000 meter, Masjid Ar-Raudhah. Nah ini teman-teman sudah tinggal di Masjid Ar-Raudhah, nih Ustaz Isni ya. Tinggal di Masjid Ar-Raudhah. Pusing. Kebesaran Bib. Nyapunya repot. Iya, nyapunya repot. Pondok pesantren Masjid kan besar. Akhirnya pilih apa? Ya tinggalnya di kamar yang kecil, lebih nyaman tinggal di kamar yang kecil daripada ya tinggal di kamar yang besar. Mana kamar yang besar? Musola. Gede kan musolanya ini? Musola. Lantai 3 besar. Kamar yang kecil bisa menemukan kenyamanan di situ. Abang becak, Masya Allah, becakku rumahku. Betul ya? Becakku rumahku. Kok Abe bisa bilang begitu? Saya sering ketemu. Tidurnya itu di mana? Di becak. Becaknya cukup dikerukupi dengan sarung sebagai selimut. Tidurnya, Masya Allah, nyamannya mengalahkan mungkin yang rumahnya mewah. Ikhwani rahimakumullah. Kenyamanan itu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih. Dan Allah letakkan nyaman itu di dalam hati. Letaknya nyaman di sini. Nah, bagaimana rumah itu bisa jadi nyaman? Kalau rumah itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kalau enggak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala rumahnya, maka Allah tidak akan memberikan kenyamanan. Contoh, rumah kok penghuninya tiap hari isinya ghibah namimah. Ngobrolnya ngerasani, ngobrolnya mencela orang, ngobrolnya menghina orang, ngobrolnya merendahkan orang, ngobrolnya mengucapkan keburukan orang. Ini sesuai perintah Allah enggak ini? Enggak. Tempat dalam sebuah hadis disebutkan sahih, kalau seseorang duduk di suatu tempat, kemudian di tempat itu dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan. Di riwayat yang lain, nanti dia bangun aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai. Berarti tempatnya aromanya apa itu? Kalau dia bangun lebih busuk dari aroma bangkai, berarti tempatnya itu aromanya busuknya luar biasa. Kalau itu tidak dibuat zikir, ini enggak nyebut ngerasani, gunjing, enggak loh ya. Duduknya enggak zikir. Bayangkan kalau duduknya itu menggunjing orang, mencela orang, Masya Allah, nyebutkan keburukan orang, jelek-jelekan orang. Kira-kira tempat yang diduduk itu aromanya seperti apa itu? Lah kalau udah seperti itu, apakah bisa rumah yang penghuninya begitu menjadi nyaman? Ya enggak nyaman. Sehingga apa? Kalau di rumah bawaannya itu pengen keluar. Bukan keluar cari nafkah loh, bukan, lain. Keluar enggak betah. Yuk keluar yuk. Yuk keluar yuk. Yuk keluar yuk. Enggak betah tinggal di rumah. Dan kalau sudah di rumah, bawaannya emosi. Sudah di rumah, pikirannya enggak bisa tenang. Kenapa? Karena rumahnya tidak sesuai yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Maka untuk menjadikan rumah kita betul-betul nyaman, nomor satu syaratnya adalah dizikiri. Rumahnya dizikiri.